Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pak Maf Channel. Kita lanjutkan bahasan kita tentang phonetics. We know that phonetics is the study of how speech sounds are produced by human speech organs. Or briefly we can say that phonetics is the study of sound production. Jadi kita sudah bahas di video yang lalu bahwa fonetik adalah kajian tentang bagaimana bunyi diproduksi oleh alat ucap manusia. Atau secara singkat kita bisa mengatakan bahwa phonetics adalah kajian tentang produksi bunyi. Nah, bunyi apa? Tentu saja yang kita maksud di sini adalah bunyi bahasa, atau dalam bahasa Inggris kita biasa menyebutnya speech sounds. So the object of phonetics is speech sounds. We study speech sounds. So phonetics studies speech sounds or phones. Ingat ya. Jadi bunyi bahasa itu disebut speech sounds atau phones. Jadi speech sound atau phone. Nah, speech sounds or phone here is in the form of segments. Bunyi-bunyi bahasa itu dalam bentuk segmen. Nah, segmen bunyi. Apa itu segmen? Segmen is an individual sound. Bunyi-bunyi individual. Nah, misalnya kata teach, for example, the word teach, ya, kata teach. Kita mesti nggak sadar bahwa teach itu adalah terdiri dari 3 bunyi individual, yaitu at, kemudian vowel i, and the consonant ch, sehingga digabung bersama menjadi teach. Okay. When there is a question, how many segments are there in the word book? We can easily answer 3, up, pu, and uk. Nah, itu. Nah, okay. The segments are represented in phonetic transcription. Phonetic transcription yaitu simbol wujud bunyi. Ya. Dalam bahasa Inggris sering spelling atau huruf-huruf ya dalam suatu kata itu berbeda dengan cara membacanya. Oke, ya bisa saja hurufnya sama, mempunyai kumpulan huruf sama, tapi jenis phonetic transcription yang mungkin berbeda. Misalnya huruf TH dalam kata three, misalnya, dan kata the, nah dua-duanya itu mempunyai huruf T dan H, di awal kata ya. Tapi bunyi TH dalam kata three, bunyi awalnya adalah untuk bunyi F. Nah, simbolnya berbeda dengan bunyi dalam kata the, walaupun spellingnya sama-sama TH. The, nah itu bunyinya adalah az. Dalam kata three, bunyinya adalah f. Nah, itu simbol-simbol seperti itu disebut dengan phonetic transcription. Itu ya. The itu terdiri dari 2 segmen, the dan vokal e. Nah, contoh-contoh phonetic transcription misalnya untuk simbol us, up, kemudian vokal misalnya e, misalnya kemudian u dalam kata book. Itu adalah contoh-contoh dari phonetic symbol yang kita harus hafalkan nanti. Nah, phonetic transcription is enclosed in brackets. Jadi untuk membedakannya dengan nanti phonemic transcription itu ya, yang kita bicara adalah phone. Simbol fonetik untuk tiap fonnya terletak di antara 2 kurung, yaitu kotak, ya, brackets. Di antara brackets, bukan garis miring ya, di antara bracket. Itu adalah ciri untuk phonetic transcription. Nah, phonetic transcriptions represent each sounds, ya, mewakili tiap-tiap sound. Sounds are transcribed in
phonetic transcription, or the sounds are symbolized using phonetic transcriptions, or phones are written in phonetic transcription. Jadi bunyi-bunyi itu ditulis dalam bentuk transkripsi fonetis. Jadi istilahnya yang adalah phonetic transcription. The popular phonetic transcription is from IPA, International Phonetic Alphabets. Contoh-contoh phonetic transcription. The phonetic transcription of the initial sounds of the word three is earth, earth, and then like in the word the, and then ash, like in the word she, seperti dalam kata she, gitu ya. Kemudian contoh vokalnya misalnya seperti dalam kata back. Kemudian contoh ch, seperti dalam kata chin. Nah, itu adalah contoh-contoh phonetic transcription. Nah, lebih lengkapnya phonetic transcription dapat dilihat di bawah ini. Oke, silahkan itu dipelajari. Ada contoh-contoh misalnya itu jenis phonetic transcription-nya seperti apa. Kemudian ada contoh kata, bunyi mana di kata apa. Nah, silahkan nanti dipelajari, dimengerti dan dihafalkan, sehingga nanti kalau kita bisa mengecek pronunciation, melihat simbolnya kita sudah bisa tahu. Oh, simbol misalnya dimanapun tempat katanya, misalnya dalam kata throat, nah itu maka itu mesti bunyinya adalah Jadi simbol simbol ini adalah untuk bunyi kemudian simbol ini adalah untuk bunyi seperti kata the. Kita perlu mempelajari ini karena kesananya nanti dalam belajar fonologi, simbol-simbol bunyi ini juga penting ya, atau phonetic transcription. Nanti kita akan berguna dalam mempelajari fonologi. Kesimpulannya adalah bahwa bunyi bahasa disebut speech sounds, speech sounds atau phones. Nah, itu ditulis dalam bentuk dalam fonetik, dalam ilmu fonetik nanti ditulis disimbolkan dalam phonetic transcription. Nah, phonetic transcription yang digunakan yang terkenal adalah dari International Phonetic Alphabet. Nah, walaupun ada juga nanti ada di North American Transcription, itu juga ada. Tapi yang sering dipakai adalah International Phonetic Alphabets. Nah, maka silahkan nanti dilihat contoh-contoh phonetic transcription di bawah ini.
Demikian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.